Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Sebelumnya izinkan terlebih dahulu kami dari kelompok 5. Di sini saya Haikal Kadapi sebagai ketua kelompok ditemani oleh teman-teman saya yaitu Ica Priya Putri, Ilon Akil Ajahra, dan Raffi Asmaul Rizal. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem IWAS modul admin dengan submodul registrasi dan data master. Tujuan utama sistem ini dibangun adalah untuk membantu user admin dalam melakukan verifikasi pendaftaran pengguna serta mengelola data utama aplikasi. Admin nantinya bisa melakukan approval registrasi dari masyarakat maupun kurir serta mengatur jenis sampah elektronik, nilai poinnya hingga lokasi Dropbox. Dokumen yang kami susun ini bertujuan untuk menjelaskan tahapan pembangunan software mulai dari model proses yang digunakan hingga requirement gathering serta pemodelan analisis dan desainnya. Dokumen ini mencakup spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan dokumen desain sistem. Next. Nah, untuk lingkup sistemnya sendiri, perangkat lunak ini berbasis web, menggunakan model proses linear sekuensial dengan fokus utama pada pengumpulan kebutuhan dan pemodelan. Kemudian, pemodelan yang digunakan adalah UML. Fokus utamanya adalah memfasilitasi admin untuk mengelola registrasi dan data master IWAS. Nah, untuk proses bisnisnya, ini yang pertama yaitu admin akan menerima data registrasi dari masyarakat dan kurir. Tugas admin adalah memeriksa kelengkapan data tersebut. Jika lengkap, admin melakukan approval, namun jika tidak, admin akan mengembalikan data tersebut agar dilengkapi ulang oleh pendaftar. Selain registrasi, admin juga memiliki alur kerja untuk mengelola data sampah berdasarkan jenis dan kategori, mengatur nilai kompresi poin, serta mengelola data lokasi Dropbox. Next. Nah, di sini terdapat 5 user requirement, yaitu user requirement 1 dan 2, yaitu admin ingin dapat melakukan approval registrasi masyarakat dan kurir serta memeriksa berkas mereka. User 3 sampai user 5 yaitu admin ingin dapat mengelola jenis kategori, mengelola nilai konversi poinnya serta mengelola data Dropbox. Next. Nah, yang ini yaitu software requirement. Sistem yang dirancang harus mampu menampilkan data dan registrasi dan menyediakan tombol fitur untuk approve atau reject status pendaftaran, menyimpan status registrasi tersebut, dan untuk data master harus menyediakan fitur CRUD, yaitu melihat dan menambah, mengubah, dan menghapus data. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, berdasarkan tabel pemetaan antara fungsional requirement, maka diagram use case-nya ada 7 diantaranya, yaitu melihat daftar registrasi masyarakat, yang dimana digunakan untuk mengetahui siapa saja yang telah mendaftar, lalu melakukan approval registrasi masyarakat, di mana admin memberikan approval atau penolakan terhadap registrasi, lalu ada melihat daftar registrasi kurir, lalu ada melakukan approval registrasi kurir, lalu yang kelima ada mengelola jenis dan kategori sampah, di mana admin bisa mengelola sampah dari melihat, menambah, mengubah, dan menghapusnya. Lalu yang keenam ada mengelola konversi poin, di mana admin dapat mengubah dan menghapus poin. Lalu yang ketujuh ada mengelola data Dropbox, di mana admin bisa menambah, memperbarui, dan menghapus data Dropbox. Selanjutnya, untuk skenario ada 7. Yang pertama UC01 yaitu melihat daftar registrasi masyarakat. Proses ini ketika admin melihat seluruh data registrasi masyarakat yang digunakan oleh admin untuk mengetahui siapa saja yang telah mendaftar. Lalu UC02 yaitu melakukan approval registrasi masyarakat. Proses ini ketika admin memberikan persetujuan atau penolakan terhadap registrasi masyarakat. Lalu UC03 yaitu melihat daftar registrasi kurir. Proses ini ketika admin melihat daftar seluruh registrasi kurir, data ini digunakan oleh admin untuk mengetahui siapa saja yang telah mendaftar dan menunggu proses pemeriksaan. Lalu UC04 yaitu melakukan approval registrasi kurir, di mana proses ini ketika admin melakukan pemeriksaan terhadap berkas registrasi kurir, admin memberikan persetujuan, approval, atau reject terhadap registrasi kurir. Lalu yang kelima yaitu ada UC05 yaitu mengelola jenis dan kategori sampah elektronik. Proses ini ketika admin mengelola data jenis dan kategori sampah elektronik yang tersedia. Pengelolaan ini meliputi melihat, menambah, mengubah, serta menghapus data yang sudah tidak digunakan. Lalu UC06 yaitu mengelola konversi poin, di mana ini digunakan oleh admin untuk mengatur nilai konversi poin untuk setiap jenis sampah elektronik. Admin dapat mengubah atau menghapus poin perhitungan sesuai dengan ketentuan. Lalu yang terakhir ada UC07 yaitu mengelola data Dropbox. Proses ini ketika admin mengelola data Dropbox yang digunakan sebagai lokasi pengumpulan sampah. Pengelolaan ini meliputi
melihat daftar Dropbox, menambah lokasi, memperbarui, serta menghapus data Dropbox. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian inti dari proses sistem pada beberapa use case yang ada. Fokus utamanya adalah koordinasi antara boundary, controller, dan entity. Mungkin mulai dari use kedua, yaitu melakukan approval registrasi masyarakat. Pada saat proses approval, si boundary mengirimkan sinyal permintaan approval registrasi ke registrasi si controller. Di sini, controller memegang kendali untuk memerintahkan entiti masyarakat melakukan fungsi untuk mengubah status. Setelah status di database berubah, si controller bakalan menerima konfirmasi balik dan meneruskannya menjadi pesan sukses di layar. Seperti itu. Mungkin next. Use kelima yaitu proses pengelolaan data sampah, di mana yang pertama itu untuk pengelolaan sampah, setiap input dari antarmuka akan dikirim oleh boundary sebagai permintaan simpan, pembaruan, ataupun hapus data ke sampah si controller. Controller kemudian melakukan eksekusi langsung ke entity sampah melalui fungsi seperti menyimpan data, memperbarui data, ataupun menghapus data. Nah, nantinya setelah entity selesai memproses, si controller akan menarik kembali data terbaru atau mengambil seluruh data untuk memastikan sinkronisasi data pada sistem. Mungkin selanjutnya yaitu ada UC6. UC ke-6 itu yaitu konversi poin, di mana pada modul poin si boundary mengirimkan kiriman data perubahan kepada si point controller. Inti dari proses ini adalah instruksi perubahan nilai konversi yang dikirim oleh controller ke entity point. Logikanya ini tuh dimana untuk memastikan bahwa si perubahan nilai poin tersimpan secara permanen di database sebelum dikonfirmasi kembali ke user. Seperti itu. Mungkin lanjut ke UC 7, yaitu proses pengelolaan Dropbox ya. Yang terakhir mungkin ini pada pengelolaan Dropbox, si boundary berkomunikasi dengan Dropbox controller melalui pesan permintaan, yaitu daftar atau simpan. Controller kemudian berinteraksi dengan si entity itu, si entity Dropbox untuk melakukan manipulasi data atau CRUD. Pada pola ini tetap konsisten, si controller memproses logika dan entity melakukan eksekusi pada tabel database yang bersangkutan. Baik, di sini saya akan menjelaskan diagram kelas analisis lengkap yang menunjukkan struktur sistem yang dibagi menjadi 3 bagian utama. Ada boundary, controller, dan entity. Boundary berfungsi sebagai antarmuka sistem atau halaman-halaman yang digunakan untuk memasukkan dan menampilkan data seperti halaman registrasi, pengelolaan sampah, poin, dan Dropbox. Lalu ada controller berperan sebagai penghubung antara boundary dan entity. Bagian ini memproses data yang masuk dari boundary, menjalankan logika sistem, lalu meneruskan ke entity yang sesuai. Lalu di bagian entity merupakan bagian inti sistem yang menyimpan dan mengelola data, seperti data pengguna, sampah, poin, dan Dropbox. Dengan pembagian ini, alur sistem menjadi jelas, terstruktur, dan mudah dikembangkan. Selanjutnya, ada diagram kelas desain yang menampilkan struktur kelas desain desain sistem pengelolaan sampah berbasis poin beserta hubungan antar kelasnya. Sistem dimulai dari kelas main sebagai titik awal dan agar bisa dijalankan. Lalu setelah berhasil login, pengguna diarahkan ke dashboard view. Dashboard ini berfungsi sebagai pusat navigasi untuk mengakses seluruh fitur sistem. Fiturnya seperti registrasi masyarakat dan registrasi kurir yang ditampilkan melalui form masing-masing dan diproses oleh kelas yang mengelola validasi serta menyimpan data registrasi. Pada registrasi masyarakat, terdapat layanan email service untuk mengirim notifikasi, sedangkan pada registrasi kurir, terdapat file upload service untuk mengelola unggah dan validasi dokumen. Ada juga fitur pengelolaan sampah untuk sistem menyimpan dan mengatur data kategori serta deskripsi sampah. Lalu ada fitur konversi poin yang mengelola nilai poin berdasarkan data sampah yang diproses. Lalu ada fitur Dropbox yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data atau berkas pendukung dalam sistem. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan bahwa setiap kelas memiliki fungsi yang paling terhubung untuk mendukung alur sistem dari proses login hingga pengelolaan data dan perhitungan poin. Lalu selanjutnya, seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah penamaan kelas dan interface.
Di sini ada 10. Selanjutnya, dan di sini ada penamaan atribut lengkap dengan deskripsinya. Lalu selanjutnya, dan ini adalah penamaan konstanta, ada approve dan reject untuk mengetahui admin menyetujui dan tidak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sekarang kita akan bedah struktur data yang ada di dalam database melalui diagram ORM ini. Disinilah semua data dari use case tadi disimpan secara terorganisir. Mulai dari yang pertama itu yaitu kelola sampah. Ini tuh pusat dari diagram adalah tabel kelola sampah, di mana si tabel ini mencatat relasi antara kategori sampah, masyarakat yang mendaftar, dan kurir yang menangani. Ini adalah tabel penghubung utama dari sistem kita. Mungkin korelasi masyarakat dan kurir. Di sisi kiri atas itu kita punya tabel registrasi masyarakat yang menyimpan data profil dan status registrasi yang kita bahas di UC2 tadi. Tabel ini terhubung ke kelola sampah untuk mencatat siapa pemilik si sampah tersebut. Di sisi kanan bawah terdapat tabel registrasi kurir, di mana yang strukturnya serupa untuk memastikan setiap si aksi pengelolaan sampah memiliki penanggung jawab pengiriman yang jelas. Terus juga ada tabel nilai poin, di mana tabel poin ini di bagian atas berfungsi untuk menyimpan nilai poin per kilogram sesuai dengan UC06 yang saya jelaskan sebelumnya. Tabel ini memiliki relasi ke tabel sampah melalui sampah ID underscore sampah untuk menentukan beberapa poin yang didapat dari setiap jenis sampah tertentu. Terus juga ada tabel Dropbox, di mana untuk urusan lokasi kita memiliki tabel Dropbox. Yang menariknya di sini ada tabel junction bernama sampah Dropbox. Tabel ini memungkinkan satu lokasi Dropbox menampung berbagai jenis sampah, dan satu jenis sampah bisa ditemukan di berbagai lokasi Dropbox, atau bisa dibilang jadi relasi many to many. Mungkin secara keseluruhan, si struktur ORM ini dirancang untuk mendukung semua use case yang kita bahas. Penggunaan kunci tamu atau proen key seperti ID masyarakat, ID kurir, dan juga ID sampah memastikan integritas data tetap terjaga saat controller melakukan perintah CRUD, yaitu create, read, update, dan delete yang saya jelaskan di bagian sequence diagram tadi. Mungkin next. Baik, selanjutnya ada UI prototype. Yang pertama itu halaman daftar registrasi masyarakat, di mana halaman ini menampilkan daftar registrasi masyarakat untuk mengetahui siapa saja yang telah mendaftar dan menunggu proses pemeriksaan. Lalu yang kedua ada halaman data registrasi masyarakat, di mana menampilkan data registrasi masyarakat, di mana nantinya admin bisa memberikan persetujuan dan approval atau penolakan terhadap registrasi. Lalu ada halaman daftar registrasi kurir. Halaman data registrasi kurir sama seperti masyarakat tadi bisa melakukan approval dan reject. Lalu selanjutnya ada halaman kelola sampah, di mana halaman ini meliputi melihat, menambah, mengubah, serta menghapus data sampah. Lalu ada halaman poin, di mana halaman ini meliputi mengubah atau menghapus poin. Lalu yang terakhir ada halaman Dropbox, di mana halaman ini meliputi melihat, menambah, memperbarui lokasi, serta menghapus data Dropbox. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai analisis dan perancangan sistem US ini. Semoga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana sistem akan bekerja. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.